bagus iya, unggul iya, tapi jangan terus kemudian dari unggul kemudian bergaya jadi sombong dan lain-lain itu. Iya ini itu ya intinya di karakter. Kalau masih bisa kuliah, karena di Yen itu ada aswaja. Bahasa gaulnya asal wajar-wajar saja gitu. Ini Yen itu kan kampus tertua di Kebumen, kampus tertua dan punya akar yang kuat. Kuliah dia ini tuh jadi apa sih? Halo Sobat Cendekia, apa kabarnya? Oke, akhirnya kita ketemu lagi ya. Biasa nih, setiap sepekan sekali pasti bakalan ketemu sama Rina. Dan hari ini juga Rina udah ada temennya di sini. Kenapa Rina nyebutnya temen? Karena kakak tingkat. Betul. Betul, jadinya kita temenan ya Pak ya. Temen. Jadi beliau ini adalah alumni IAINU Kebumen. Nah kan biasanya ya, ini adik-adik kan sekarang musim PMB ya Pak. Nah itu musim PMB adik-adik pada nanyain kuliah di IAINU kira-kira jadi apa ya. Jangan salah, saya alumni IAINU. Alumni IAINU juga. Jadi alumni. Kita tuh kakak adik. Kakak beradik. Kakak adik. Udah panggilannya kakak tingkat sama adik tingkat. Semua ya. Yang di SMA pun panggil saya kakak. Oh iya. Oke, nah jadi kita mau ngenalin dulu, mau dikenalin apa kenalan sendiri nih enaknya Kak? Bebas, kayaknya lebih baik kenalan sendiri aja kali ya. Apa yang diperkenalkan nih? Iya, jadi beliau ini jangan salah ya, walaupun udah kakak tingkat tapi saya patut hormat banget karena sudah jadi dokter. Wow. Doain ya Kak, Rina mudah-mudahan bisa nyusul juga ya. Sudah semester berapa? Belum, hampir. Doain ya. Sekaligus sih nanti mau curi-curi tips dan triknya juga siap. Biar bisa jadi dokter kayak kakak tingkatnya aja dokter. Oke, jadi beliau ini adalah Dr. Mustolih MPDI. Double MPDI ya, ya. Wah, kebayang gak sih S2-nya double? Jadi kalau dijumlah S3 tambah S4 tambah S1 berarti berapa itu? Wah, lumayan S1 ya. di sini, S2-nya di Solo sama di Jogja berarti 4 ya, udah 8 tahun ya. S5 ya, S1 sama S2 S5 ditambah S3 berarti S8. Habis ini nyari ST yuk. Oke, jadi dulu alumni IAINU tahun berapa Pak? Tahun 2003. Oh, tahun 2003 ya? Iya, saya masuk 98 kok. Wah, saya mah baru lahir itu. Tapi kan kakak, adik-adik. Adik, sealma mater. Oke, dulu ambil program studi apa waktu itu? Saya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam ini kayaknya seru juga buat dikulik ya. Dulu kan PAI, Stainu, dulu masih Stainu ya. Waktu saya masuk itu masih Stainu. Mas baru punya 2 prodi, PAI sama Syariah. PAI sama apa ya? Akhwal Asasiyah kalau nggak salah. Jadi saya diarahkan sama guru saya masuk aja ke Stainu, program tarbiyah PAI. Oke, nderek dawuh. Wah, sedikit dawuh. Terus masuk saja ke Stainu. Tahun 98 itu kan mahasiswanya masih sedikit. Jadi masih belum begitu pede kalau mengaku mahasiswa dari mana, Kebumen gitu saja. Oke. Tapi ini ya waktu 98 itu tuh punya semangat kuliah udah bagus banget. Iya, 98 itu pilihannya antara mondok, kuliah atau bojo. Setelah alia selesai kan kuliah, mondok atau bojo. Nah, akhirnya pilih kuliah. Mondoknya tetap saya asli di Wonoyoso kan, di santri gitu. Iya, oke. Kalau dulu pilihannya mondok, kuliah, bojo. Sekarang ketambahan satu lagi. Apa? Kerja. Oh iya, betul. Sekarang ketambahan satu lagi, kerja. Ya. Nah, kalau menurut Kak Mustolih ya, ini lebih baik aku harus pilih yang mana nih? Sudah nikah belum? Kenapa saya? Ini untuk adik-adik ya? Iya, misalnya buat adik-adiknya. Ini pertanyaan ini. Menjebak ya, saya masuk ke perangkap sendiri dong. Untuk adik-adik pilihannya kalau misalnya setelah SMA atau SMK atau MA itu menurut saya nggak usah bojo dulu, itu pilihan terakhir itu. Nanti kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain baru bojo. Itu pilihan terakhir. Kalau masih bisa kuliah ini wajib
ini wajib menurut saya. Karena kalau era sekarang ini nggak kuliah itu rasanya ada kurang. Ada yang kurang. Pokoknya apa nih? Ya gimana mau jalan-jalan itu ketemu temannya, kamu kuliah di mana? Kamu kan dia nggak pede sendiri, nanti pasti dia merasa kurang, nggak pede gitu. Tapi ini Pak, baru-baru ini ya yang gara-gara UKT mahal tuh. Yang UKT mahal itu juga muncul kan ya berita-berita soal UKT mahal itu kan di negeri. Iya, di negeri. Di Yainu kan enggak kan? Enggak, di Yainu mah aman. Masih aman. Nah, masalahnya tuh Kemendikbud juga sempat bilang kan kalau kuliah ini bukan kebutuhan utama. Nah, sementara Bapak menyampaikan wajib. Ini gimana nih? Oh iya. Kalau menurut Bapak sendiri? Kalau Kemendikbud itu kan kepentingannya nasional. Artinya sekarang ini mungkin tantangannya adalah kecepatan teknologi ya. Jadi Mendikbud itu melihat sekarang itu kuliah itu menjadi pilihan kedua. Yang pertama kerja karena ini anak-anak sekarang ini nih pokoknya kerja itu menjawab ekonomi keluarga di masyarakat itu sekarang ini tuntutan itu ya harus punya uang. Iya betul. Padahal kalau belum kuliah cari uang itu nanti hasilnya nggak sebanyak kalau sudah kuliah cari uang. Gitu. Iya betul. Dan kuliah itu juga bukan semata-mata buat cari kerja doang ya. Enggak doang. Yang penting kan ini. Yang penting tuh dan ini. yang paling utama itu adalah memenuhi tuntutan dari agama, yaitu mencari ilmu itu dari lahir sampai mati, sampai liang lahat gitu. Selalu mencari ilmu terus. Tidak ada waktu tanpa mencari ilmu. Betul sekali. Apalagi kan kalau gitu. Soal dia ini ya, dunia akhirat pasti kena ya. Pasti kena, gak cuma dunianya aja ya. Tapi karena berhubung nih kamu Stoli dari tahun 98 dan sekarang udah tahun 2024, pasti juga tahu ya progres Yainu. Saya mengikuti. Mengikuti banget nih. Nah, progres Yainu kalau menurut Kak Mustoli sendiri gimana? Oh, luar biasa. Waktu saya kuliah kan hanya 51 angkatan, 50 orang. Sekarang ini sudah hampir 2000 ya. Hampir 2000 lah jumlah siswanya, kan banyak sekali jaraknya. Dan prodinya dulu cuma 2, sekarang ada banyak, ada 9. Ada 9 prodi. Dan ini rata-rata semuanya sekarang kan muda-muda yang ngelola, kayak angkatannya Mbak Dina lah gitu. Benar. Muda-muda dan larinya cepat gitu. Jadi mengikuti teknologi, termasuk ini acara podcast seperti ini kan gaul ini. Dulu waktu angkatan saya nggak ada. Nggak ada yang bisa mengikuti seperti kampus-kampus lain, itu nggak ada. Nah, ini salah satu progres yang menurut saya bagus, apalagi motonya masih virtual cakap bersahaja. Virtual itu kan gambaran bahwa ini digital, digitalisasi Yainu kampus. Nah, ini tantangan ke depan sudah dijawab oleh Yainu melalui virtual itu. Itu jadi yang dari sisi jumlah mahasiswa itu ya. Kemudian dari sisi bangunan, saya dulu waktu itu masih dompleng dengan di Jalan Kusuma, belum pindah lah. Sekarang mulai tahun 2003 saya lulus, pindah ke sini, dan perkembangannya luar biasa ini. Iya, bahkan sekarang juga lagi direnovasi. Iya, lagi direnovasi kampusnya, nanti saya yakin lebih keren. Pasti ya. Lebih ya gaul lah seperti kampus-kampus modern sekarang. Iya betul, walaupun kita kampus swasta juga tidak kalah dengan kampus-kampus negeri kualitasnya gitu ya. Pasti. Terbukti dari alumninya dong. Saya alumni swasta S1-nya di Stini, S2 dan S3-nya di negeri. Jadi saya satu-satunya sekolah negeri itu di Jogja, itu di UNJ. Walaupun dari swasta tapi tetap percaya diri. Iya, percaya diri bergaul dengan kampus-kampus negeri di S2 dan S3. Dan ini yang sering menjadi pertanyaan calon-calon mahasiswa bisa nggak sih dari swasta ke negeri gitu? Iya, bisa. Sangat bisa. Sangat bisa nyatanya. Sangat bisa. Saya juga dari swasta ya. Saya dari swasta. Sekarang di mana? Di negeri gitu. Dulu di S2-nya di UIN Suka. Dan ini S3-nya bismillah ya, lagi proses. Doain aja. Win juga? Belum. Hampir. Hampir ya. Jadi ini lumayan ya, pertanyaannya menjebak. Aduh
ini kalau nggak kepepet nikah dulu nanti gimana nih? Oke. Nikah dulu aja. Tuh nikah dulu aja. Karena sudah S2. Ini yang ada yang masih SMA, ini yang harus kuliah dulu. Nanti setelah kuliah baru mikir nikah. Oke, karena yang paling penting adalah gimana ini otaknya diisi dulu nih, pikirannya, iya, otak mindsetnya, dan karakter. Betul, karena itu menjadi ini ya pondasi kita hidup ke depan kayak Kak. Betul. Nah, IAINU itu ya intinya di karakter. Kalau IAINU salah satu keunggulannya selain otak itu tadi, yaitu karakter. Alumni IAINU itu ngalim-ngalim. Masya Allah. Ngalim-ngalim itu artinya ya tidak sok ya. Tidak sok itu kan karakter. Ya, tidak sok pinter, tidak sok ngalim, tidak sok biasalah gitu. Karena di IAINU itu ada aswaja. Bahasa gaulnya asal wajar-wajar saja gitu. Kan gitu ya. Jadi manusia itu nggak usah aneh-aneh, biasa aja, wajar-wajar saja. Betul. Berkualitas oke, tapi ya biasa saja gitu. Bagus iya, unggul iya, tapi jangan terus kemudian dari unggul kemudian bergaya jadi sombong dan lain-lain itu. Betul. Itu yang dimaksud asal wajar-wajar saja. Oke. Karena memang dia ini ya tadi seperti yang kita bilang ya kayak dunia akhirat tuh dapat semua. Dapat gitu. Semua. Udah gitu juga soal pembiayaan murah ya. Terjangkau banget. Nah, ini pertanyaannya. Kuliah dia ini tuh jadi apa sih? Karena berhubung kakak ini juga ketua ikatan alumni IAINU Kebumen ya. Betul. Pasti juga mengetuai teman-teman alumni yang pastinya banyak cerita, banyak background. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaan adik-adik kuliah di IAINU, emang aku bisa jadi apa gitu. Oke, ya. Mulai dari angkatan saya itu banyak ya. Angkatan saya itu yang diterima CPNS itu ada dari 241 formasi itu yang dari IAINU itu 75. Waktu itu di saat IAINU itu diragukan ijazahnya waktu itu. Diragukan nggak diterima di negeri jadi PNS itu nggak mungkin. Nah, kita bisa membuktikan ada lebih dari 75 orang dari alumni IAINU waktu itu masih STAINU ya. Diterima jadi CPNS tahun 2005. Tahun 2005 ya, di mana waktu itu juga ini ya kelulusannya ini diragukan masih diragukan, masih orang-orang nggak diterima, apalagi memang waktu itu ada upaya-upaya penggembosan secara politis ya. IAINU itu lulusannya nggak diterima, kemudian diviralkan sehingga orang-orang untuk masuk ke sini ragu. Insecure juga ya, takut juga. Percaya diri, takut. Iya, pasti rata-rata kayak gitu. Tapi tahun 2005 itu terbukti ada 75 dari 241 formasi CPNS di Kebumen yang diisi oleh alumni dari STAINU. Luar biasa sekali. Kan itu kemudian akhirnya ternyata STAINU bisa. Ternyata kita juga bisa bersaing bisa bersaing sangat dengan kampus-kampus negeri gitu. Jadi memang nggak usah takut takut, biasa aja. Sebenarnya kuliah di negeri ataupun di swasta itu sama aja ya. Sama aja. Tergantung pribadinya masing-masing. Kualitas kita. Cocok. Tergantung kualitas kita juga. Nah, selain dari cerita teman-teman yang PNS ini jadi apa ada aja? Selain PNS, teman-teman IAINU itu banyak sekali yang berkarir di politik juga ada. Jadi anggota dewan ada ya seperti Pak Khotimah ya. Kemudian jadi anggota KPU Kabupaten Kebumen hari ini Mas Sopir itu alumni IAINU juga ya. Kemudian yang di Bawaslu ada juga Mas Badrus itu alumni IAINU juga. Jadi banyak ya. Kemudian selain dari kalau guru otomatis karena produknya mayoritas kan keguruan. Kemudian yang jadi jurnalis banyak. Ada Marina, saya yakin juga banyak yang kenal ya. Jurnalis dari IAINU Kebumen ya. Otomatis. Kemudian yang jadi pengusaha juga ada Mas Nurudin ya. Mas Nurudin itu usaha di bidang kamera. Pengusaha itu dan cukup terkenal. Kemudian ada yang di bidang jenistri sampai ekspor kan, namanya Khotimul Hasan. Itu ketua IKAS sebelum saya. Kemudian ada lagi pengusaha dosen. Yang dosen. Alumni swasta IAINU kan swasta ya. Tapi menjadi dosen di Unsud. Wah, siapa Pak? Namanya Darobi. Kalau nggak salah Darobi. Itu kemarin belum lama, sekitar 2-3 tahun yang lalu lah beliau diterima di Unsud. Ada juga yang diterima di
Makassar sudah UIN apa masih IAIN ya? Makassar. Masih IAIN kayaknya. Ada dosen IAIN Makassar yang alumni sini namanya Mas Edi Ahyani. Itu S1 S2 di sini. S1 S2 di sini dan jadi dosen di sana. Negeri. Namanya Mas Edi Ahyani. Kemudian Mas Ubaidillah ada di UIN Saizu. Beliau juga dosen alumni S1 di sini. Jadi sebenarnya memang kualitas jebolan IAINU bersaing ya. Nggak main-main. Jadi memang keren betul. Nggak perlu ngerasa minder sebenarnya ya bahwa aku kok kuliahnya di Kebumen aja sih gitu. Kenapa aku nggak di Jogja? Karena kan rata-rata orang tuh kalau pengen kuliah pasti langsung terfokus ke Jogja. Karena memang kota pelajar, di sana kampusnya banyak. Di sini kan juga kalau di Banyuwangi itu kan ada baratnya Bali ya. Nah, di sini ada juga baratnya Jogja. Kan sama aja. Bener. Berarti kota pelajar Jogja sini kota agak pelajar gitu ya. Ya jadi apalagi di Kebumen kan banyak kampus sekarang ini. Banyak kampus juga jadi ya. Kita juga sudah mulai maju dari sisi pendidikan. Di Kebumen. Jadi memang udah ya tadi kota agak pelajar ya baratnya. Karena baratnya Jogja. Dari Jogja cuma sejam sekarang. Betul. Apalagi sekarang akses jalannya udah enak juga. Nah, mengingat masa-masa kuliah nih paling berkesan waktu jadi mahasiswa IAINU Kebumen itu apa nih? Yang jelas di sini itu dulu waktu saya kuliah itu dosennya itu multidimensi, multi keilmuan. Ada yang kiai jadi dosen. Jadi ilmu kekiaiannya juga melekat di mahasiswa gitu. Dia tidak pernah dia kalau ke kampus misalnya waktu itu awal-awal, kalau sekarang sudah nggak ada. Awal-awal itu pakaiannya itu biasa saja, pakai sandal, pakai sarung, asal aja gitu ya, asal wajar-wajar saja. Nah, terus tapi ilmu yang diberikan itu benar-benar intinya ilmu. Misalnya Pak Kiai Zaini Abdillah ya, itu kiai yang mengajarkan tentang bahasa Arab waktu itu. Waktu itu ada mata kuliah namanya baca kitab kuning gitu. Nah, itu Pak Kiai Zaini itu mengajar dengan sepenuh jiwa. Jadi cukup merem, dia itu hafal di luar kepala. Alfiya Ibnu Malik hafal di luar kepala. Sarah tahu ya penjelasannya. Jadi hafal. Jadi begitu merem nih kelihatan semua, keluar semua. Qala Muhammadun huwa Ibnu Malik Ahmad itu sampai akhir dia hafal 1000 bait. Bolak-balik. Bahkan penjelasannya juga beliau hafal sarahnya itu. Ini luar biasa sekali ya, benar-benar. Itu salah satu dosen yang mengesan di IAINU juga ya. Sekarang udah jadi IAINU, salah satu kelebihannya adalah itu berkahnya para yai. Berkahnya para kiai. Yang kedua itu selain dari para kiai, otomatis ya lulusan terbaik lah dari yang jadi dosen di sini. Semuanya sekarang sudah magister ya. Bahkan banyak yang doktor ya sekarang ini. Sudah. Kalau dulu waktu saya yang belum ada yang doktor. Tapi sekarang sudah hampir semua yang proses mau dokter seperti Mbak Rina ini. Amin. Iya, insya Allah jadi dokter semua nanti. Dan itu pasti akan memajukan dari sisi manajemen, dari sisi intelektualitas. Selain yang kiai tadi yang spiritualitas, yang dosen-dosen muda ini yang intelektualitas. Jadi dua hal ini kan kunci. Spiritualitas dan intelektualitas. Ada keseimbangan gitu ya, ada keseimbangan betul. Jadi memang buat adik-adik kalau memang mau kuliah di IAINU tuh sebenarnya nggak perlu ragu-ragu lagi nggak perlu ragu-ragu lagi. Apalagi sekarang kuliahnya udah enak. Ya mungkin ada podcastnya. Bener, ada podcastnya bisa buat sharing-sharing. Bisa kalau Mbak Rina saya mau ngobrol sama ayo gasin gitu ya. Ini aja dadakan ya Pak ya. Dadakan, tahu saya. Ayo kita ngobrol-ngobrol dong soal alumni, kayaknya seru juga sih, apalagi kita sama-sama alumni ya. Adik kelas. Saya tuh lulus tahun 2020 angkatan Covid pertama. Jadi gelar akhir itu Eskov. Sarjana Covid. Iya, sarjana Covid ya. Tapi seru juga sih. Tapi memang betul bahwa dosen-dosen di IAINU walaupun memang waktu itu Covid ya, tetap melakukan pelayanan yang terbaik buat mahasiswa-mahasiswinya. Bimbingan online juga tetap dilayani karena mau nggak mau ya waktu itu memang tidak online boleh, kan tidak boleh. Semua kampus kan begitu. Bener-bener. Semua kampus. Betul. Gitu. Terus juga kelebihan-kelebihan lagi di IAINU kalau menurut Kak Mustoli sendiri apa nih?
itu yang tadi ya, yang jelas sekarang ini muda-muda orangnya dan insya Allah lari cepat. Dan ini IAIN itu kan kampus tertua di Kebumen, kampus tertua dan punya akar yang kuat sejarahnya, punya akar yang kuat sehingga orang-orang yang di sini itu penuh keikhlasan ketika mengabdi di sini. Jadi dosen-dosen itu pokoknya penuh dedikasi, semangat, spirit, karena dilandasi spiritualitas dan intelektualitas tadi itu. Kemudian keunggulan yang lain ya otomatis ada life skill ya di sini. Jadi ada selain prodi utama, sekarang kan kurikulum merdeka kan seperti itu. Selain prodi utama, dulu saya prodinya PAI. Kemudian ternyata saya ngajarnya sekarang bahasa Indonesia. Itu salah satu skill. Gitu ya? Salah satu skill. Skill yang juga diajarkan di IAINU. Jadi bagaimana supaya tidak hanya melulu di prodi yang dituju, juga punya keahlian-keahlian lain. Misalnya tadi Mas Nuruddin itu juga dulu dari prodi PAI, jadi pengusaha Canon kamera kan luar biasa gitu. Iya, berarti memang ya nggak hanya fokus di prodi aja ya, tetapi life skillnya di sini juga dilatih. Artinya ketika mahasiswa itu lulus nantinya dia sudah punya banyak bekal gitu ya. Life skill. Kemudian yang paling banyak itu justru skill kekiaian. Jadi di sini mungkin mencetak para kiai. Tadi malam saya di WA sama Mas namanya Sugiarto Kasirin. Beliau itu mendirikan rumah tahfidz di Jakarta, di Bogor. Santrinya sudah ratusan. Itu alumni baru. Setelah saya jauh itu sekitar alumni 2016-2015 lah. Namanya Sugiarto Kasirin. Berarti beliau sekarang gelarnya Kiai Haji Sugiarto Kasirin SPD. Ya, alumni IAINU Kebumen. IAINU waktu itu udah jadi IAINU. IAINU sudah 2015 sudah IAINU. Oke, jadi memang walaupun kuliahnya jadi keguruan atau mungkin di prodi-prodi lain gitu ya, itu ternyata ada bisa skill jadi pengusaha, bisa jadi ASN, nggak perlu diragukan. Nah, otomatis sekarang udah bersaing. Itu aja di zamannya Kak Mustolis tahun 2005 ya, apalagi tahun 2005. Sekarang nggak perlu diragukan. Sekarang itu IAIN atau UIN ya, itu kita setaranya dengan UIN, IAIN. Karena kalau menyamakan itu misalnya waktu itu IAIN Purwokerto, IAIN Solo, Surakarta. Kemudian Kebumen ada IAINU. Jadi setara. Betul. Mudah-mudahan nanti bisa jadi UNIF ya. Ini amin. Kita lagi OTW. Ya pastinya OTW UNIF. Karena muda-muda saya yakin bisa lari cepat ini. Masih muda-muda. Oke, ya soalnya lihat generasi muda sekarang juga maunya cepet. Iya, maunya cepet. Satset gitu ya. Benar. Sekarang dia ini tuh udah ada 9 jurusan. 9 jurusannya. Berarti kurang 1. 10 kan untuk jadi universitas. Ya. Cuman harus ada eksaknya ya. Eksaknya itu 60% paling boleh kalau membuka yang eksak gitu. Oke. Bisa lah nanti masa bisa pasti, ya saya yakin bisa. Pesen dong mungkin buat ini adik-adik yang baru lulus kuliah, baru lulus SMA, MA gitu. Pengen daftar kuliah, ragu-ragu. Nah, ini gimana nih pesennya? Silakan. Adik-adik yang masih kelas 3 ya, kelas 12 sekarang di MA, SMK maupun MA itu saya berharap yang pilihan pertamanya kuliah ya. Dan pilihan pertamanya adalah yang dekat, yaitu di IAINU Kebumen. Tidak usah ragu-ragu, kuliah di IAINU Kebumen itu keren. IAINU Kebumen itu jos. Buktinya saya, Mbak Rina, walaupun kuliahnya di lokal, tapi kelak kita internasional. Karena setelah S3 kan nggak ada lagi ya sekolah setelahnya ini. Dan di negeri. Kita banyak alumni-alumni IAINU Kebumen yang menjadi dosen di kampus negeri, bukan hanya guru tapi dosen di kampus-kampus negeri. Jadi setara kita, bahkan mungkin lebih hebat karena kita punya yang namanya aswaja tadi, asal wajar-wajar saja atau ahlus sunnah wal jamaah, para warisan para ulama gitu. Itu yang paling yang bisa membawa kita IAINU Kebumen ini menjadi mendunia. Oke, jadi
inget ya di Yainu Kebumen itu bukan hanya akhiratnya aja, tapi dunianya dunia dapet. dapet. Dan insya Allah juga barokah para yai barokahnya para yai yang akhirnya membuat kita jalannya lebih jalannya enak gitu. Dan ini mungkin juga Kak barokah. Dokter ya, ini OTW Profesor. Amin. Ini sudah ininya. bener ya, ini sudah baru setelannya sudah. Setelannya sudah profesor. Tinggal OTW gelarnya ya. Oke, terima kasih banget ya. Ini hari ini sudah memotivasi kita dan juga sudah mengungkap kalau ternyata IAINU tuh juga bersaing dengan kampus-kampus negeri, dengan kampus-kampus lain. Bahkan lulusannya itu juga tidak kalah hebatnya dengan lulusan kampus-kampus negeri. Nah, jadi sebenarnya mau teman-teman kuliah di negeri, mau teman-teman kuliah di swasta, itu sama saja. Tinggal bagaimana kita dari pribadinya mau bersaing atau enggak, mau belajar atau enggak gitu ya, dan mau memanfaatkan kesempatan peluang yang diberikan sama kampus atau enggak. Nah, karena kalau ngomongin peluang dan kesempatan, IAINU Kebumen tuh banyak sekali kesempatan peluang. Tadi buat belajar yang kayak Kak Mustoli bilang bahwa ternyata di IAINU nggak hanya belajar tentang kejuruannya aja, tentang jurusannya aja, tapi hal-hal lain, life skillnya. Nyatanya beliau SPD PAI gitu ya, tapi ngajarnya bahasa Indonesia. Why not, kenapa enggak ya? Terus banyak juga mungkin ada yang ngambil jurusan PAI ternyata lulusnya jadi pengusaha. Ada yang ngajar matematika gitu ya. Ada juga yang jadi ahli politik. Nah itu betul. Dia. Jadi memang semuanya bisa. Enggak, jangan pernah membatasi pikiran kita gitu ya. Betul. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa cerita lagi pengalaman yang lain soal alumni, karena ini seru banget sih. Dia aja baru satu produk nih Kak Mustoli, mengetuai sekian banyak alumni. Nah, barangkali nanti bisa diceritain lagi next time, kesempatan lain. Kalau masih banyak teman-teman yang, mohon maaf yang belum, teman-teman alumni yang belum sempat saya sebutkan namanya karena keterbatasan waktu dan tempat. Bener-bener. Ini kalau disebutin semua diceritain sampai besok. Sampai besok nggak habis ini. Nggak habis bener-bener. Oke, makasih banget ya Kak Mustoli. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan dan juga bisa meyakinkan teman-teman calon mahasiswa baru. Kita sambut dengan riang gembira calon mahasiswa baru untuk bergabung sama kami. Inilah lulusan-lulusannya dan masih banyak lulusan-lulusan hebat yang tadi udah diceritain sama Kak Mustoli. Sampai ketemu lagi. Bye bye.